miles. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai soal-soal dalam sistem radiolink. Di sini saya sediakan 2 soal ya teman-teman. Ada soal pertama, soal yang kedua. Nah, kita akan bahas dulu soal yang pertama. Hitunglah clearance value, di mana clearance value itu adalah 0,6 dari first Fresnel zone, di mana obstacle-nya itu jaraknya 5 miles dari transmit antena. Jadi kalau misalnya di sini ada transmit antena atau yang TX, kemudian di sini ada obstacle ya, obstacle-nya itu sebuah gedung. Kemudian ada RX, terus diketahui bahwa obstacle-nya itu dari si transmitnya sebesar 5 miles, artinya di sini ada 5 miles. Kemudian total path-nya sebesar 20 miles, jadi dari sini ke sini sebesar 20 miles. Berarti kesimpulannya kalau misalnya di sini 5 miles, dari sini ke sini 20 miles, berarti dari obstacle ke RX yaitu sebesar 15 miles. Dan operational frekuensinya yaitu sebesar 6 GHz. Di sini kita disuruh menghitung clearance value, oke? Di mana rumusnya adalah 0,6 dikali first Fresnel zone. Berarti kita cari dulu nih berapa sih first Fresnel zone-nya gitu kan? Karena kita satuan jaraknya di sini menggunakan miles, oke? Maka dari itu kita menggunakan yang feet ya teman-teman. Jadi F1 in feet. Karena di sini miles. Kalau misalnya kita menggunakan meter, maka harus dalam km. Karena kita dalam miles, maka kita menggunakan yang feet. Oke? Berarti nomor 1 ialah kita tentukan dulu nih D1-nya berapa, F-nya berapa, D-nya berapa gitu ya. Nah, D1 adalah jarak TX dengan penghalang. Berarti dari sini ke sini adalah D1. Jadi D1 kita adalah sebesar 5 miles. Kemudian D2 adalah jarak dari penghalang ke RX. Berarti dari sini ke sini. Dimana itu adalah 15 miles. Kemudian untuk D adalah total path-nya yaitu D1 tambah D2 ya. D1 tambah D2 hasilnya ialah 20 miles. Dan frekuensi yang digunakan ialah 6 GHz. Berarti Fresnel zone yang pertama dalam feet ya teman-teman, dalam feet yaitu 72,1 dikali akar D1 kali D2 per F dikali D. Lah ini gampang banget ya kan, tinggal dimasukin aja. 72,1 dikali D1-nya itu 5, D2-nya itu 15 per F-nya itu 6 ya kan, di sini 6. Kemudian D-nya itu 20. Ini gampang banget. Buka kalkulator, hitung. Nah, hasilnya ialah sebesar 57 V. Ini adalah first Fresnel-nya. Kemudian untuk menghitung clearance value-nya, berarti kita tinggal mengalihkan 0,6 ya, 0,6 dengan si first Fresnel zone-nya yaitu sebesar berapa? 57. Nah, berarti hasil akhirnya ialah sebesar 34,2 V. Mantap sekali, sudah selesai. Oke, sekarang kita yang nomor 2. Line of sight radiolink yaitu sebesar 12 miles. Artinya kalau line of sight ialah seluruh total jaraknya teman-teman, berarti si D-nya. D-nya sebesar berapa? 12 miles. Kemudian beroperasi pada 6 GHz, berarti frekuensinya yaitu 6 GHz. Kemudian kita suruh menghitung berapakah 0,6 Fresnel zone clearance seperti yang sebelumnya jika obstacle-nya itu 3,6 miles dari akhir. Berarti kalau misalnya di sini ada TX ya teman-teman, di sini ada TX. Kemudian di sini ada penghalang, ceritanya si kapal. Di sini ada RX. Berarti 3,6 ini adalah jarak dari sini obstacle ke yang terakhir karena dia kan nyebutnya yang terakhir teman-teman, berarti ke RX-nya. Berapa besarnya? 3,6 miles. Jadi sama aja nih seperti D2 ya teman-teman. D2 ialah 3,6 miles. Berarti untuk mencari D1 ialah tinggal 12 miles, yaitu jarak dari awal sampai akhir ini, si 12 miles, dikurang dengan 3,6. Hasilnya ialah 8,4 miles. Habis itu kita menghitung first Fresnel zone-nya menggunakan yang feet, karena kita satuannya itu miles. Berarti yang feet sebesar 72,1 dikali D1 kali D2 per F dikali D. Nah, langsung aja 72,1 dikali D1-nya itu 8,4, D2-nya 3,6, per F-nya itu 6, dan D-nya itu 12. Jadi hasil akhirnya ialah 46,7261 feet. Mantap. Nah, kemudian kita disuruh carikan seperti yang sebelumnya si clearance value-nya, maka hasilnya ialah 0,6, ya kan? 0,6 dari first Fresnel zone-nya sebesar segini. Berarti 0,6 akan kita kali dengan 46
26,7261 feet, yaitu hasilnya 28,0357 feet. Gampang banget kan? Oke, sekarang kita akan lanjut soal yang kedua, yaitu tentang rugi-rugi pada ruang bebas. Nah, gimana rugi-rugi dalam ruang bebas itu ada 3 rumus. Ada yang ini, dan ini. Dan ketiga ini akan dibedakan berdasarkan satuan-satuan dalam CD-nya. Di sini ada km, ada miles. Kemudian satuan-satuan dalam F-nya juga. Di sini ada megahertz, gigahertz, dan megahertz. Oke? Nah, kita baca dulu soal yang ketiga. Sebuah pemancar bekerja pada frekuensi 907,5 MHz. Berarti frekuensinya 907,5 MHz. Lalu dengan hubungan bebas gangguan yang berjarak 15,5 km. Berarti kalau hubungan bebas gangguan adalah total D-nya. Berapa? 15,5 km. Nah, kita lihat kita menggunakan rumus yang mana nih? Kalau frekuensinya itu dalam megahertz, berarti kita menggunakan yang ini. Kalau nggak yang ini, lalu D-nya itu dalam km, berarti kita menggunakan yang ini, oke? Karena D-nya km. Jadi, rugi-rugi ruang bebasnya dalam dB yaitu sebesar 32,45 ditambah 20 log dari D-nya, berapa? 15,5 ditambah 20 log dari frekuensinya. 907,5 MHz. Jadi hasilnya ialah 115,4136 dB. Gampang banget. Sekarang yang nomor 4. Kalau nomor 4 frekuensinya itu berpancar sebesar 1500 MHz. Oke? Berarti kita menggunakan yang ini kalau kayak yang ini. Kemudian hubungan bebas gangguannya atau D-nya itu sebesar 10 miles. Berarti kalau miles kita menggunakan yang ini, oke? Di FSL atau rugi-rugi dalam ruang bebasnya sebesar 36,58 tambah 20 log D-nya 10 ditambah 20 log frekuensinya 1500. Oke, berarti hasil akhirnya ialah sebesar 120,1018 dB. Wih, gampang banget cuy. Ini adalah soal yang terakhir, yaitu kita menentukan loss propagasinya menggunakan model Hatta, di mana model Hatta itu rumusnya seperti ini. Loss-nya yaitu sebesar C1 tambah C2 log bla 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 gitu ya, di mana A di sini ialah sebesar bla 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 gitu. Kemudian data-datanya diketahui sebagai berikut. Ada frekuensinya sebesar 1887 MHz. Kemudian HM, di mana HM adalah tinggi antena MS ya teman-teman. Di sini 3 antena MS yaitu sebesar 1,5 meter, dan HB yaitu tinggi antena BTS seperti ini yaitu sebesar 30 meter. D-nya adalah jarak dari BTS dan MS yaitu sebesar 3 km. Berarti kalau misalnya kita gambarkan di sini ada BTS ya teman-teman. Tinggi BTS-nya itu sebesar 30 meter. Lalu ada MS atau mobile stationnya, di mana tingginya itu sebesar 1,5 meter. Wih, gede juga nih 1,5. Dan jarak dari BTS ke MS itu sebesar 3 km. Nah, untuk menentukan model Hatta, kita perlu mencari dulu C1 dan C2. Di mana C1 dan C2 itu tergantung pada jumlah si frekuensinya. Nah, di sini frekuensinya adalah 1887 ya nggak, teman-teman? Berarti 1887 akan terletak pada range frekuensi sebelah sini dan juga sebelah sini. Berarti karena dia terletak antara 1500 sampai 2000, berarti C1-nya nilainya yaitu 46,3 dan C2-nya nilainya yaitu 33,9. Nah, dari sini kita bisa menghitung LHT-nya. Tapi sebelum kita menghitung LHT, kita hitung dulu si A-nya karena A akan dimasukkan dalam perhitungan sebelah sini. Berarti A untuk HM yaitu sebesar 1,1 log frekuensi, di mana frekuensinya adalah segini, dikurangi dengan 0,7, kemudian mereka semua akan dikali dengan si HM, dimana HM-nya adalah 1,5. Oke, kemudian dikurangi 1,56 log F 1887 dikurang 0,8. Ini bagian sebelah sini kalau kita hitung hasilnya ialah sebesar 4,355 dan ini hasilnya ialah 4,3102. Maka kalau kita kurang hasilnya 0,0448. Ini adalah bagian A-nya. Selanjutnya kita akan menghitung bagian si L-nya, teman-teman. Berarti LHT-nya sama dengan C1 ditambah C2 log F, C1-nya itu 46,3 tambah C2 33,9 log F-nya sebesar 1887. Ini kita kurungin supaya lebih jelas. Dikurangi dengan 13,82 dikali log HB, HB-nya itu 30. Oke, kita kurungin lagi. Dikurangi A dikali HM, dimana A-nya sebesar ini ya, kita telah mencarinya. 0,0448 dikali HM-nya itu 1,5 ditambah 44,9 dikurangi 6,55 log HB, dimana HB itu 30. Kemudian ini semua akan dikali dengan log D, teman-teman. Kita geser
log D. D-nya adalah 3 km. Oke, sebelah sini. Kalau kita hitung hasilnya ialah 46,3 ditambah hasil dalam satu kurungan ini ialah 111,0487 dikurang ini hasilnya ialah 20,4138 dikurang ini hasilnya ialah 0,0672 ditambah ini dikali ini hasilnya ialah 16,8065. Nah, kita hitung semuanya hasilnya 153,6742 dB. Nah, begitulah cara menghitung loss menggunakan model Hatta. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat, teman-teman. Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa.